Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara hiburan obrolan Teropong Senayan. Kali ini kita akan membahas hal yang agak mirip dengan kemarin, ada kaitannya dengan kemarin, namun berbeda, tentu saja berbeda. Ekonomi di Indonesia makin lama makin surut. Dampak dari adanya peraturan PSBB. Maka dari itu pemerintah menerapkan sebuah kebijakan baru, yaitu new normal. Sempat juga banyak orang yang pro kontra akan kebijakan baru ini karena dinilai terlalu terburu-buru. Ada yang menilai juga ini langkah yang sangat tepat. Apa itu new normal? Ya, new normal itu suatu pendekatan bahwa normal, tetapi kondisinya kita kembali kepada kondisi normal sebelum pandemi, tetapi dengan cara yang baru, karena pada prinsipnya pandemi ini kan belum berakhir. Kalau kemarin kita melihat bahwa dalam kondisi pandemi itu kita harus di rumah terus menerus, ya kan, karena lebih baik di rumah gitu, bekerja dan seterusnya di rumah. Nah, sekarang harus berani keluar, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan yang baru gitu, seperti memakai masker tetap. Jadi ya normal, tapi sebenarnya tidak benar-benar normal, tapi normal dengan mudahnya begitu. Normal dengan adaptasi yang baru gitu Pak Riyad ya? Benar, benar. Kalau Pak Riyad sendiri sebenarnya dengan kebijakan baru ini setuju atau tidak Pak? Karena orang-orang juga masih memahami konsep new normal ini. Ya, kalau saya sih kelamaan sebenarnya, maksudnya dari, kalau saya kan kebetulan juga orang yang apa ya, sedikit banyak punya usaha gitu ya, itu saya merasa bahwa terlalu lama tidak berjualan itu juga repot gitu kan, terutama orang atau pengusaha yang ngepas, tidak punya tabungan. Misalnya saya lihat di dekat rumah saya itu ada yang biasanya panen baju di hari Lebaran, tahu tuh disegel, ya benar-benar disegel oleh Satpol PP ya, mungkin karena saya sudah melihatnya udah disegel, di depan tokonya ada segel gitu, karena akhirnya tidak bisa menikmati satu minggu biasanya menjelang Lebaran itu mendapatkan uang yang banyak, dan itu mungkin dipakai untuk nyarutang gitu ya, atau untuk mengembalikan uangnya dari bank dan sebagainya, kan jadi nggak ada uang itu, padahal itu andalan dari Lebaran misalnya. Nah, kan itu nggak bisa terus menerus, apalagi kalau dia tidak menerima keringanan, dan keringanan dari bank-bank itu kan cenderung kemarin dipakai untuk ojol, untuk, ya kan, untuk mereka-mereka. Tetapi untuk UKM-UKM ini saya nggak tahu prakteknya, tetapi saya kira kalaupun dia mendapat keringanan tetap berat, karena biasanya pengusaha pakaian itu justru andalannya ya hari Lebaran, apalagi kalau bajunya baju muslim gitu. Bukankah pemerintah juga telah memberikan Pak bantuan sosial yang berupa uang tunai itu Pak? Nah, itu bagaimana? Ya, kalau bantuan uang tunai itu kan untuk orang yang benar-benar di bawah, yang rentan miskin dan di bawah kemiskinan, yang praktis tidak punya pendapatan. Tetapi kalau dalam segi ekonomi ini, maksud saya kan seorang pengusaha, katakanlah UKM, dia berbulan-bulan tidak bisa jualan secara optimal. Ada juga yang tetap jualan sembunyi-sembunyi gitu ya, tempatnya sebenarnya disegel tapi dibuka pintunya sedikit, orang bisa masuk gitu, itu juga ada. Kemudian ada yang tadi saya beli makanan, boleh makan di situ, lalu saya dideketin tukang parkir, sepertinya motornya mau dipindah supaya saya bisa masuk, tapi motornya nggak ada di parkiran. Iya, jadi tapi dari sisi peraturan mungkin nggak boleh, tapi dari sisi kebutuhan ya, dari pengusaha kebutuhan untuk tetap hidup itu gimana caranya gitu. Nah, itu nggak boleh lama-lama gitu menurut saya. Oke, Mas Gifar, gimana pendapatnya tentang new normal ini? Kalau menurut
menurut saya new normal itu apa namanya tuh terlalu terburu-buru kalau menurut saya, karena memang jika tolak ukurnya negara lain kayak misalnya negara-negara di luar Indonesia, kayak contoh negara tetangga kayak Malaysia, Singapura dan atau Vietnam, itu kan emang mereka itu pada awalnya kebijakannya itu lockdown atau kalau di kita PSBB itu mereka mengadakan new normal itu memang betul karena memang karena lockdown itu berhasil menekan si pandemi corona itu. Tapi kalau di Indonesia itu lebih baik fokus dulu saja pada PSBB-nya gitu. New normal itu kalau lihat dari pandangan pemerintah mungkin lebih ingin membantu kepada masyarakat yang memang terkena dampak terutama secara ekonomi. Itu niat baik pemerintah mungkin dari situ. Cuma harus ada aspek yang diperhatikan juga, contohnya aspek kesehatan, karena emang kesehatan itu adalah hukum yang paling tinggi gitu di Indonesia dibandingkan hukum yang lainnya, karena itu berhubungan dengan nyawa seseorang. Jadi kalau misalnya mau mengadakan new normal itu mesti dikaji benar-benar matang. Jangan apa namanya itu jangan kita ikut-ikutan negara lain, misalnya ini new normal berhasil, karena itu tolak ukurnya karena lockdown, mereka mengadakan lockdown dan itu berhasil. Nah, kalau di Indonesia itu kan mereka itu PSBB, mengadakan PSBB itu perlahan memang menurun. Cuma apa sih namanya setelah dilonggarkan PSBB dilonggarkan itu langsung naik lagi gitu. Nah itu kalau untuk new normal itu kalau menurut saya ya memang apa namanya ya lebih baik dikaji benar matang secara matang gitu, dan kebijakan dari pemerintahnya juga harus konsisten, itu sih menurut saya. Oke, jadi Mas Gifar sedikit agak kurang setuju ya karena terlalu Ya, terburu-buru gitu Mas Gifar ya. ya. Heeh. Kalau kalau kata saya sih ya terburu-buru ya bisa dibilang ya bisa juga dibilang terburu-buru. Cuma kalau menurut saya ya lebih baik sekarang fokus dulu saja kepada PSBB, jangan kita terburu-buru ingin cepat-cepat ke new normal. Nah itu lebih baik sekarang itu ini kan masih rata-rata Juni kan itu new normal diadakan. Nah lebih baik sekarang fokus dulu aja ke PSBB-nya. Itu gimana caranya pandemi corona itu di sejumlah provinsi Indonesia itu bisa ditekan dulu gitu. Jangan sampai misalnya kita kesannya nafsu pengen cepet-cepet kembali ke kondisi awal tapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek secara matang gitu. Itu sih menurut saya. Jadi intinya di fokus dulu aja ke PSBB, itu gimana caranya kasus corona itu di Indonesia terus berturun dulu gitu. Ditambah kalau misalnya regulasinya jelas dan masyarakat ikut himbauan, mungkin bukan new normal saja, mungkin bisa dengan kebijakan yang seperti semula, seperti awal gitu. Jadi menurut saya matangin dulu aja di PSBB-nya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat sendiri di Indonesia itu ekonomi kan sudah mulai turun. Kalau misalkan tidak ada kebijakan baru, makin Ya, lama ekonomi akan makin merosot. Nah itu gimana komentarnya Mas Gifar? kalau ya secara ekonomi itu kan emang tidak hanya di Indonesia saja, mungkin di negara lain juga sama turun gitu. Cuma ya kalau menurut saya ini kan namanya tuh kasarnya tuh bencana yang memang tidak pernah diduga sebelumnya gitu. Ya ekonomi jangankan di negara Indonesia, di negara maju kayak Amerika, Turki dan di negara-negara di Eropa aja kan mereka kelabakan gitu. Itu kan waktu beberapa hari lalu itu di media terpaksa saya juga pernah mengutip Yusuf Kala itu waktu itu bilang pelonggaran PSBB dan lain sebagainya itu ya pemerintah jangan coba-coba gitu. Nah itu saya setuju. Jadi misalnya kalau misalnya niat emang ingin menekan pandemi corona itu fokus dulu aja gitu sama kebijakan yang emang bisa menekan si corona itu. Nah karena kalau kata saya kalau misalnya setengah-setengah nih, misalnya taruhlah new normal sudah direncanakan tapi si PSBB-nya belum matang, percuma kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya PSBB-nya dimatangin dulu, itu secara sendirinya itu kebijakan new normal atau yang lain itu akan lahir gitu. Jadi menurut saya ya fokus dulu aja gitu ke cara menekan si virus corona itu. Kalau masalah ekonomi dan lain sebagainya itu pasti surut gitu. Dan
ya lambat laun ya itu kan ada bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya gitu. Dan ditambah kan sekarang ada program kartu prakerja. Nah, program kartu prakerja ini gitu, itu gimana caranya? Ini tantangan juga bagi pemerintah. Di tengah pandemi corona itu kan selain pengangguran di Indonesia emang yang jumlahnya nggak sedikit, ditambah banyak orang-orang yang di PHK. Nah ini itu juga akan mengukur bagaimana efektivitas program kartu prakerja terhadap masyarakat yang terkena dampak virus corona gitu. Ya, Terkait satu lagi jangan sampai oke. Indonesia kayak apa? Kayak Swedia itu kan tekannya nih herd itu herd Herd immunity ya. immunity ya. Ya. Oke. Nah, herd immunity. Nah, jangan sampai itu kan karena mereka itu kan coba-coba, itu jangan sampai karena diadakan relaksasi atau apa-apa jadi kesannya jadi malah jadi membebankan juga ke negara dan ke pemerintah, jadi bikin bingung ke pemerintah itu sendiri. Dan lebih baik ya matangkan dulu saja lah itu yang PSBB-nya gitu. Terkait masalah bantuan sosial, kita tahu sendiri bantuan sosial itu bisa dibilang banyak yang salah sasaran. Saya dapat data di daerah saya itu satu RW cuma dapat 3. Nah itu kalau misalkan diterapkan new normal, apakah bantuan itu masih ada Pak Riyad atau bantuan itu dihilangkan dengan adanya new normal ini? Kalau menurut saya sih bantuan sosial itu akan tetap ada ya sampai tahap benar-benar normal. Karena bantuan sosial yang kita punya atau yang kita sebarkan itu kan sebenarnya mau disebut kecil tidak, besar juga tidak. Bantuannya kan relatif hanya untuk memastikan bahwa orang yang ada di rumah itu bisa makan lah dalam pengertian seperti itu. Tetapi bantuan sosial itu kan tidak meliputi sekolah. Sekolah itu bukan bayarannya ya, bayarannya memang gratis ya. Tapi transportasinya kan harus bayar. Iya. Ada beli-beli seragam, ada segala macam buku dan seterusnya. Nah itu kan bantuan sosial sekarang ini kan praktis terendah, kebutuhan terendah, kebutuhan pokok lah. Karena itu yang diberikan namanya beras, minyak goreng dan seterusnya, dan bantuan keuangan dari Departemen Sosial. Nilai dari uang sekarang kan kita tahu ya, walaupun bantuan itu katakanlah 600.000, itu besar atau kecil ya, mungkin kalau di daerah terpencil mungkin atau di daerah itu agak besar, tapi kalau udah di perkotaan mungkin dalam tanda kutip tidak ada harganya, bisa dibilang begitu ya. Karena kan semuanya serba mahal kalau di kota. Seperti di negara lain, Selandia Baru misalnya, orang beli masuk ke toko kan harus digilir satu-satu. Nah di sini bisa enggak? Harusnya kan begitu. Misalnya seperti tadi saya lihat foto-foto ya, kebetulan saya enggak datang di lokasi. Ketika ada kunjungan Pak Presiden ke Bekasi, saya lihat orang-orang pada datang dengan jarak yang menurut saya tidak mengatur jarak gitu, saja berkerumun-kerumun gitu. Nah, itu kan sebuah artinya pertanda bahwa untuk normal ini dari sisi kesehatan tetap harus diperhatikan. Tapi saya setuju bahwa ekonomi itu perlahan harus jalan kembali. Bantuan sosial tidak cukup, itu menurut saya. Tadi sempat ada gangguan error mati lampu ini Pak, jadi sempat keluar sebentar tadi. Siap. Oke, lanjut untuk pertanyaan tentang apa ini namanya new normal. Ada yang berpendapat kalau misalkan new normal ini adalah bentuk dari kekalahan perang pemerintah terhadap COVID. Itu bagaimana pendapat Bang Gifar? Apakah memang Bang Gifar setuju dengan statement itu atau memang sebenarnya bukan kekalahan tapi sebuah solusi yang baru dari pemerintah? Silakan. Kalau menurut saya new normal itu mungkin bahasanya bukan kalah ya, tapi lebih kepada mungkin pemerintah memang berpikir sudah saatnya ekonomi itu emang harus kembali seperti semula gitu. Karena memang jika dibandingkan sama negara lain kayak contohnya
Cina itu kan diprediksi ekonominya itu turun sampai 3,5%. Nah, malah kalau Indonesia sendiri malah karena adanya corona ini malah kan diprediksi ekonominya akan minus gitu. Jadi kalau menurut saya untuk kekalahan atau itu mungkin terlalu jahat ya bahasanya. Cuma mungkin kalau ini lebih kepada ini biar kehidupan bisa normal lagi gitu. Tapi yang saya soroti bukan masalah pemerintah ini kalah ngajak kayak presiden kemarin ngomong berdamai dengan virus corona, itu bukan di situ. Kita concernnya jangan ke situ kalau menurut saya. Jadi concernnya itu ini gimana caranya itu si wabah virus corona itu gimana caranya supaya bisa dilawan secara bersama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu yang penting kuncinya itu harus saling harus saling gotong royong, harus saling bergandengan tangan gitu. Yang penting sekarang jangan kita fokus buru-buru untuk new normal, tapi ya itu yang seperti saya bilang tadi, ya kita fokus aja dulu sekarang sama keadaan yang sekarang, ikuti himbauan pemerintah kayak misalnya di rumah aja, atau misalnya kayak evaluasi untuk ke pemerintahnya ya kebijakan harus memang konsisten gitu ya. Jangan sampai itu ada suara-suara dari masyarakat yang mengatakan kalau misalnya ada suara-suara selain presiden, misalnya instruksi dari menteri ini. Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi kalau menurut saya itu kuncinya bukan di pemerintah Indonesia kalah dengan corona jadi ada new normal, itu bukan. Kalau menurut saya itu yang penting kuncinya itu lebih kepada new normal ini lebih ke ingin keadaan seperti semula, karena memang ada tuntutan ekonomi juga itu, karena ekonomi di Indonesia kalau misalnya terus seperti itu bisa jadi minus. Itu yang dikhawatirkan. Itu mungkin niat baik pemerintah memang ingin kembalikan ekonomi Indonesia seperti biar nggak terlalu turun gitu. Tapi ya menurut saya fokusnya ya ini sekarang kita harus ini dulu gitu, ke PSBB-nya dulu aja gitu. Gimana caranya si corona ini yang asalnya zonanya banyak yang merah itu gimana caranya jadi banyak hijaunya gitu. Kalau untuk pemerintah kayak ini kalau menurut saya tidak juga, ini mungkin kayak sinyal perlahan-lahan ya biar ekonomi Indonesia bisa kembali terkerek ke atas, seperti bisa kembali meroket seperti yang diucapkan oleh presiden seperti itu. New itu kan artinya baru, new normal berarti kan ada kehidupan yang baru. Nah, itu apa sih bedanya new normal life dengan normal life biasa? Apa yang membedakan gitu? Saya lagi. Silahkan Mas Gifar dulu. Nanti saya lempar langsung ke Pak Riyad biar ada dua pendapat gitu. Ya, Pak. Saya dulu. Ya, silakan. Ya, mungkin ya simpel aja ya kalau bedanya dari normal life itu kan yaitu hidup seperti sedia kala, seperti kemarin. Kalau new normal itu baru gitu, lebih ke baru. Jadi misalnya tuh pemerintah itu lebih ke mengatur peraturan-peraturan yang memang biasanya dianggapnya boleh, tapi sekarang jadi tidak gitu. Kayak misalnya new normal itu kan biasanya waktu sebelum corona ini mewabah di Indonesia belum sampai parah gitu, itu kan banyak di transportasi umum yang masyarakatnya itu gak pakai masker gitu. Kalau di new normal mungkin sekarang orang keluar itu harus pakai masker gitu, harus, itu wajib. Mungkin di situ dibedainnya. Jadi mungkin lebih kayak ke lebih ke kebijakan yang emang di normal tapi lebih disempurnakan untuk menyesuaikan supaya corona ini bisa segera benar-benar hilang gitu dari Indonesia. Nah, mungkin memang kalau new normal itu lebih ke adanya aturan-aturan baru gitu dari pemerintah untuk masa hidup sekarang gitu dibanding yang kemarin, seperti itu. Oke. Itu dari Mas Gifar. Kalau dari Pak Riyad mungkin bisa disempurnakan mungkin pernyataan Mas Gifar.
Silakan Pak Riyad. Sudah baik. Ya kalau menurut saya ya pemerintah itu kan ingin hidup normal dalam pengertian bahwa ekonomi jalan lagi sebenarnya itu ya. Orang diharapkan untuk bekerja, kalau dalam bahasa menteri atau presiden itu produktivitasnya kembali pulih. Jadi orang bekerja lagi, orang mendapat pendapatan lagi, orang kembali menghasilkan produk dan seterusnya supaya ekonomi berangkat naik kembali. Tetapi ada kehidupan yang baru, terutama menyangkut karena virus belum hilang, maka mereka harus melakukan cara yang berbeda dari biasanya, tetapi harus produktif tetap, itu maksudnya. Jadi misalnya pakai masker tadi, kemudian naik kereta kalau di Selandia Baru dipisah gitu kan, jadi ada kursi boleh dinaiki sama enggak. Sekarang juga sudah ada sebenarnya di KRL, dan itu saya kira akan dilanjutkan dalam new era ini. Kemudian toko-toko harus buka, pada akhirnya toko memang harus buka, kalau tidak buka barang kan mengendap ya kan, kalau nggak terjual gimana? Apalagi kalau barang itu ada yang kadaluarsa misalnya kan, harus segera dijual. Jadi memang kalau disebutkan kekalahan ya itu relatif ya, kekalahan atau tidak. Tapi pada titik tertentu memang ekonomi harus dihidupkan lagi. Nah, cuman karena ternyata PSBB itu belum benar-benar berhasil menekan virus, jadi akhirnya kita tidak benar-benar bisa normal seperti dulu, tapi masuk ke dalam normal baru. Tetap produktif, tetapi harus tadi pakai masker, pakai nyuci tangan, harus tidak boleh berdesak-desakan dan seterusnya. Nah, itulah kuncinya nanti di pemerintah. Bisa nggak mengatur kereta supaya orang bisa tidak berdesakan. Kita tahu kan, saya biasa naik dari Depok ke Jakarta itu kan berdesak sampai nggak bisa bergeser-geser gitu ya. Nanti kalau normal gimana gitu. Misal, lalu di warung makan, tetapi harus dibatasi gimana caranya. Kalau di tempat saya misalnya di Depok kan padat gitu ya, kalau lagi jam makan pasti penuh, sesak. Memang saya tidak cocok gitu, tapi jejer-jejeran, apalagi warung Tegal itu kan jejer gitu, tidak ada selanya. Ini gimana? Bisa nggak mengatur warung Tegal seperti itu? Nah itu yang menurut saya harus diatur, dan menurut saya bukan cuman pendidikan atau sosialisasi, tapi juga bantuan. Misalnya warung Tegal, misalnya warung Tegal itu kan kursinya bangku, terpaksa kan jadi harus jejer. Iya. Bisa nggak warung Tegal itu dikasih bantuan supaya dapat kursi? Gitu. Ya harus gratis lah kalau warung Tegal kan modalnya sedikit. Maksudnya gitu, kursi yang satuan gitu Pak ya, bukan yang langsung panjang gitu Pak ya? Iya, kalau warung Tegal itu kan jejer, ya orang kan ini. Nah itu kan harus diatur dalam new normal, harus dikasih kursi. Gitu. Jadi jangan tahu-tahu warung Tegalnya bubarin atau dibentak-bentak supaya keluar gitu kan. Tapi nggak ada solusi gitu dari pemerintah. Iya kan. Dalam new normal ini kalau perlu warteg itu dibantu, dikasih kursi supaya bisa memisahkan pengunjung gitu, misalnya gitu ya. Kemudian toko-toko yang lain harus dibantu supaya ada pengaturan gimana, misalnya toko kecil harus ada garis-garis antri gitu. Garis-garis antri kan mungkin butuh cat. Bantuan kan gratis cat gitu. Jadi harus didukung mereka. Kalau disuruh mengantri tetapi tidak ada fasilitas untuk itu kan nggak bisa. Pedagang-pedagang kecil kemarin waktu saya lagi naik motor mengunjungi saudara ya, masih di area yang ini sih, ya area PSBB, jadi nggak melanggar ini. Jadi masih aman. Tapi saya lihat, iya masih aman. Tapi saya lihat orang berkerumun di warung sayur, jejer-jejeran udah nggak lihat kanan kiri, ya udah jejer-jejeran begitu. Ibu-ibu itu sudah nggak lihat. Itu kan pertama perlu sosialisasi. Kedua, warungnya sendiri gimana nanti mendesainnya, harus diatur lagi, dilatih gimana caranya supaya ngantri. Kebetulan
warung pengupasan kelapa itu lumayan bagus itu, nggak tahu ide dari mana, ibu-ibunya itu antri itu semeter jadi panjang banget itu. Nah itu kan harus disosialisasi atau dilatih atau dibantu supaya mereka bisa melakukan antri dengan baik misalnya gitu Pak. Oke, saya sudah kehabisan pertanyaan ini, Pak. Mungkin Jadi ada yang mau disampaikan atau mau jadi diakhiri saja? ya jadi intinya kalau saya sih karena saya juga pernah mencoba Ah, bisnis ya, memang juga masih walaupun kecil-kecilan, itu pada akhirnya kalau ekonomi tidak dihidupkan lagi kan tidak ada demand, tidak ada orang datang, tidak akan beli gitu kan. Kalau tokonya tidak dibuka kan orang nggak pada datang. Orang beli online, tidak semua orang bisa beli online. iya, karena ada orang yang belum paham juga Orang, iya, bahkan tidak tahu bagaimana cara belinya cara online. membeli online-nya. Masih belum percaya ini uangnya hilang apa enggak gitu, masih ada juga yang orang gitu kan. Kedua, kalau misalnya internetnya enggak cukup, misalnya di pegunungan atau di mana atau di daerah ini kan juga nggak bisa gitu kan. Jadi toko-toko tradisional itu tetap harus buka termasuk pasar. Cuman ngaturnya ini pemerintah jangan menyerahkan begitu aja kepada pedagangnya, pada orang-orang. Nah dia harus melakukan sosialisasi, harus kalau perlu membantu fasilitas kepada mereka supaya bisa gitu, bisa berdagang dengan baik. Cuci tangan itu kan sediaan sabun, mungkin 1-2 hari tokonya mau. Kalau berbulan-bulan atau berminggu-minggu menyediakan sabun belum tentu. Wah ini malah merugikan gitu kan. Malah boros-borosin uang belum tentu mau. Nah itu kan perlu bantuan, Jadi harus ada apa ya, pendorong dari pemerintah supaya pedagang dan masyarakat itu mau benar-benar melaksanakan. Misalnya masker, kalau harganya berapa sekarang biasanya ya? Waktu itu kan 50.000 tahu-tahu naik. So, kalau perlu murah, ya kan? Kalau perlu murah, jadi orang bisa beli dengan mudah, atau kalau perlu gratis, seperti yang dijanjikan Pak Anies gitu kan. Nggak tahu prakteknya ya. Tetapi kan intinya, iya kan, orang naik kereta, aduh lupa nih bawa masker, harus dikasih. Kalau beli murah, nah gimana coba? Kalau nggak digituin kan, orang akhirnya bekerja lagi, tetapi tidak mengindahkan kesehatan, nanti tidak new normal, tapi normal seperti biasa itu yang berbahaya, begitu Pak. Itu menurut saya. Oke. Mungkin diakhiri saja Pak Riyad ya.